Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul 4, yaitu eksternalitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia Maulia selaku moderator. Adapun teman saya Balki Syakina, Kansa Aura Alifa, Bunga Aisyah, Hadi Wibowo, dan Riza Sapitri. Baiklah, langsung saja ke materi yang akan dibahas oleh Balki Syakina. Kepada Balkis dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pertama yang berisi tentang konsep dan jenis eksternalitas. Eksternalitas adalah kondisi di mana adanya biaya atau manfaat yang didapatkan oleh pihak ketiga di luar produsen dan konsumen yang tidak dapat memilih mendapatkan atau tidak dampak dari aktivitas produksi atau konsumsi barang dan jasa. Ciri-ciri dari eksternalitas yakni yang pertama itu adanya pelaku ekonomi yang secara real terkena dampak dari aktivitas pelaku lainnya. Yang kedua itu pihak yang terkena dampak baik dampak negatif maupun positif tidak ikut menentukan atau mengambil keputusan mengenai aktivitas yang akan berdampak pada dirinya tersebut. Terus yang ketiga itu tidak adanya aliran kompensasi yang menyertai dampak tersebut baik berupa pemberian ganti rugi apabila terkena dampak negatif atau pembayaran kompensasi apabila dampaknya positif. Eksternalitas itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu eksternalitas negatif dan eksternalitas positif. Contoh nyata dari eksternalitas adalah usaha pertambakan kepiting sangka, di mana untuk menciptakan lokasi tambak, pohon-pohon hutan bakau ditebangi untuk diubah menjadi lokasi tambak yang berdampak sangat merugikan bagi penduduk pesisir pantai. Seperti yang pertama itu berkurangnya pendapatan nelayan sekitar karena tempat bertumbuhnya hasil laut seperti udang, ikan, dan kepiting telah musnah. Yang kedua itu mengakibatkan cuaca panas. Yang ketiga itu terancam gelombang pasang tinggi air laut karena sudah musnahnya akar-akar pohon yang berfungsi sebagai pertahanan, dan lain sebagainya. Serta adapun dampak atau manfaat positif dari pertambakan kepiting sangka, yakni yang pertama itu terciptanya lapangan pekerjaan, dan yang kedua itu peningkatan produksi pangan yang berkualitas sehingga memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari daging kepiting dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kepada moderator saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Balki Syakina yang telah membahas mengenai konsep dan jenis eksternalitas. Selanjutnya akan dibahas oleh Kansa Aura Alifa. Kepada Kansa dipersilahkan. Selanjutnya ada eksternal negatif. Apa sih yang dimaksud dengan eksternal negatif ini? Jadi eksternal negatif dapat diartikan sebagai dampak dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak dan dampak tersebut sifatnya merugikan bagi pihak lain. Contoh dari eksternalitas negatif ini dapat kita lihat dari pasar produk aluminium, di mana tergambar pada kurva yang pada awalnya harga dari produk aluminium ditentukan dari keseimbangan permintaan dan penawaran tanpa memperhitungkan adanya eksternalitas. Maka kurva permintaan mencerminkan nilai aluminium bagi konsumen yang diukur melalui tingkat harga yang mau mereka bayar. Sementara itu, kurva penawaran mencerminkan biaya dari memproduksi aluminium tersebut. Kuantitas aluminium yang diproduksi dan dikonsumsi ketika keseimbangan pasar tercapai ditandai dengan Q market yang dapat kita lihat dari kurvanya. Pada kondisi itu terjadi alokasi sumber daya yang efisien karena dapat memaksimisasi surplus dari konsumen dan produsen. Akan tetapi, ternyata pabrik aluminium ini menghasilkan limbah untuk setiap produk aluminium yang dihasilkannya. Limbah dari pabrik aluminium ini
membahayakan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik. Untuk setiap aluminium yang diproduksi, terdapat biaya sosial yang meliputi biaya privat yang ditanggung oleh produsen aluminium, dan juga biaya yang ditanggung oleh masyarakat yang terkena dampak kesehatan dari limbah pabrik aluminium tersebut. Jadi, untuk menyeimbangkan antara biaya dengan manfaat dari suatu kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain, memperhitungkan besarnya kerugian yang muncul akibat suatu kegiatan ekonomi dan membayarkan sejumlah kompensasi atas kerugian tersebut. Untuk menginternalisasi biaya eksternal ini, pemerintah dapat mengenakan pajak kepada produsen aluminium. Dengan pengenaan pajak ini membuat produsen aluminium dapat membayar biaya eksternal yang ditanggung masyarakat akibat kegiatan produksinya. Maka kurva setelah dikenakan pajak menjadi seperti ini, di mana bisa kita lihat bahwa kurva biaya sosial berada di atas kurva penawaran karena telah memperhitungkan biaya eksternal yang ditanggung oleh masyarakat. Perbedaan antara kedua kurva ini mencerminkan besaran biaya eksternal akibat limbah yang dihasilkan oleh pabrik aluminium tersebut. Disebabkan kuantitas pada titik Q market sudah tidak lagi efisien karena hanya memperhitungkan biaya privat yang ditanggung oleh produsen aluminium semata. Maka besaran kuantitas aluminium yang seharusnya diproduksi bergeser dari Q market menjadi Q optimum. Kuantitas yang diproduksi pada titik Q optimum bernilai lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas pada titik Q market, namun lebih efisien. Hal ini disebabkan oleh pengurangan produksi dan konsumsi aluminium akibat adanya pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pabrik sebagai akibat dari berkurangnya limbah yang dihasilkan oleh pabrik. Jadi dengan adanya pajak ini, maka produsen harus mengeluarkan budget lebih untuk membayar biaya eksternal dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Baiklah, terima kasih kepada Kansa Aura Aldiva yang telah membahas mengenai eksternalitas negatif. Selanjutnya akan dibahas oleh Bunga Aisyah. Kepada Bunga dipersilahkan. B. Eksternalitas positif. Apa sih yang dimaksud dengan eksternalitas positif? Eksternalitas positif adalah merupakan dampak dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain, tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Baiklah, terima kasih kepada Bunga Aisyah yang telah membahas mengenai eksternalitas positif. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Hadi Wibawa. Kepada Hadi dipersilahkan. Nah, yang pertama itu adalah A. Solusi privat mengatasi eksternalitas. Masalah eksternalitas dapat diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak berkait tanpa adanya instruksi dari pemerintah. Berikut ini beberapa solusi privat dalam menyelesaikan permasalahan eksternalitas. Yang pertama itu adalah cara yang paling sederhana untuk mengatasi eksternalitas dengan membentuk suatu unit ekonomi yang akan mendorong setiap anggotanya untuk menanggung biaya yang terjadi. Nah, yang kedua itu adalah terkadang permasalahan eksternalitas dapat diatasi dengan norma dan sanksi sosial yang berlaku di masyarakat. Misalnya nih, ungkapan jika tidak mau diganggu orang lain, maka jangan mengganggu orang lain terlebih dahulu. Itu adalah merupakan contoh dari kearifan masyarakat yang mengajarkan agar setiap orang memperhatikan apakah tindakan yang dilakukannya itu akan mengganggu orang lain ataupun yang kita sebut dengan eksternalitas. Nah, yang ketiga ini adalah bentuk solusi dari permasalahan eksternalitas adalah dengan melakukan donasi ataupun sumbangan. Yang keempat itu adalah permasalahan eksternalitas ini juga dapat dipecahkan berdasarkan dengan terpenuhnya kepentingan masing-masing pihak yang terkait. Yang kelima ini adalah solusi di mana pihak-pihak yang berkepentingan menyetujui untuk melaksanakannya kontrak bersama. Nah, yang keenam ini adalah dengan melakukan tawar-menawar antara pihak yang menimbulkan dan yang terkena dampak eksternalitas seperti yang diusulkan oleh Ronald Coase, dikenal sebagai mekanisme teorema Coase. Dalam teorema Coase, permasalahan eksternalitas dapat diselesaikan dengan mempertemukan pihak-pihak yang terkait. Kemudian, pihak-pihak tersebut membuat suatu persetujuan mengenai penyelesaian permasalahan eksternalitas tersebut.
Nah, yang terakhir itu adalah nomor 7. Sistem hukum di negara kita ini melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh eksternalitas. Karena dalam negara kita ini tidak diizinkan satu pihak melanggar hak pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang terkena dampak dari eksternalitas ini dapat melakukan gugatan hukum melawan pihak yang menyebabkan eksternalitas. Nah, terdapat juga setidaknya 3 keterbatasan dari solusi privat ini. Dengan adanya keterbatasan ini, menyebabkan masyarakat menjadi sulit untuk menjalankan solusi privat. Ketiga keterbatasan tersebut adalah: yang pertama adalah adanya tindakan free rider dalam perilaku masyarakat. Yang kedua adalah terdapat informasi yang tidak sempurna tentang beberapa besar nilai kompensasi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah eksternalitas, sehingga akan menyulitkan proses tawar-menawar antar pihak terkait. Nah, yang ketiga adalah adanya biaya transaksi, khususnya terkait upaya penyelesaian masalah eksternalitas melalui upaya gugatan hukum ke pengadilan. Untuk menjalankan proses hukum ini dibutuhkan biaya yang sangat besar. Di samping ketiga keterbatasan tersebut, masih terdapat keterbatasan lain terkait dengan upaya gugatan hukum di pengadilan. Pertama, terdapatnya ketidakpastian hasil dari keputusan pengadilan. Kedua, besarnya biaya untuk menjadi proses hukum di pengadilan. Dan terdapat ketidakpastian hasil dari keputusan pengadilan, yang akan menjadikan masyarakat miskin memiliki akses yang terbatas terhadap upaya gugatan hukum. Baiklah, terima kasih kepada Hadi Wibowo yang telah membahas mengenai solusi mengatasi eksternalitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. B. Solusi pemerintah. Solusi pemerintah terhadap masalah eksternalitas memiliki dua hal, yaitu yang pertama itu ada regulasi, di mana pemerintah itu mengandalkan regulasi untuk mengalami permasalahan eksternalitas. Terdapat dua bentuk dari regulasi oleh pemerintah. Yang pertama itu ada regulasi yang melarang perilaku tertentu. Misalnya itu seperti membuang limbah kimia berbahaya ke dalam sungai yang menjadi sumber air minum bagi masyarakat merupakan suatu tindakan kriminal. Yang kedua itu ada regulasi yang mewajibkan perilaku tertentu. Misalnya itu seperti pemerintah mewajibkan pabrik pelaburan baja untuk mengadopsi teknologi yang dapat memfilter partikel yang mengandung zat berbahaya keluar dari cerobong asap pabrik. Selanjutnya itu yang kedua ada kebijakan berdasarkan mekanisme pasar. Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen kebijakan mekanisme pasar untuk memberikan insentif kepada individu maupun perusahaan untuk mencapai tingkat efisiensi secara sosial. Terdapat 3 kebijakan yang dapat diperoleh oleh pemerintah, yaitu yang pertama itu ada denda dan pajak, di mana kebijakan berdasarkan mekanisme pasar adalah pengenaan denda atau pajak sesuai dengan jumlah polusi yang dikeluarkan. Secara umum, pajak dan regulasi sama-sama efektif dalam mengurangi tingkat polusi. Tetapi, para ekonom lebih memilih menerapkan pajak dibandingkan regulasi untuk mengatasi polusi. Karena dengan pajak dapat mengurangi polusi dengan biaya terendah bagi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riza Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Sapitri, NIM saya 0438740012. Oke, kita langsung masuk ke materi. 2 kebijakan berdasarkan mekanisme pasar. Subsidi individu atau perusahaan lebih cenderung untuk mengabaikan manfaat dari pengurangan limbah atau polusi. Jika tidak ada pengenaan denda atau pajak terhadap aktivitasnya, maka kondisi tersebut perusahaan cenderung mengeluarkan dana yang lebih sedikit untuk pembiayaan teknologi yang lebih ramah lingkungan yang menghasilkan eksternalitas negatif seperti polusi dan limbah, cenderung menyukai subsidi dibandingkan dengan pengenaan pajak. Alasannya, pada kebijakan subsidi mereka akan mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan pada sistem pajak. Contohnya gini, subsidi langsung yang dari pemerintah, bantuan uang tunai, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar seperti KIP, langsung martabel
permit kebijakan mekanisme adalah pemerintah membagikan izin untuk mengeluarkan polusi dalam batasan atas standar tertentu. Setiap perusahaan diminta untuk mengontrol tingkat polusi dengan izin yang dimilikinya. Terdapat dua pilihan bagi individu. Perusahaan yang mengeluarkan polusi lebih besar dari standar izin polusi yang dimiliki, yaitu satu individu atau perusahaan dapat menerapkan mekanisme internal untuk mengendalikan polusi, misalnya dengan menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dua, individu atau perusahaan dapat membeli izin dari perusahaan lain yang tidak memerlukan sebagai kuota izin yang dimiliki dapat disebabkan karena mereka bisa mengontrol polusinya dengan lebih baik. Untuk meningkatkan jumlah standar polusi yang dimilikinya, contohnya, pabrik tekstil akan menjual izin yang dimilikinya apabila harga izin tersebut lebih besar dibandingkan dengan marginal cost untuk mengurangi polusi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.